Selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 3. Ya, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Perhatikan dengan baik. Nah, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Yang kedua, kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Dan yang ketiga, kita belajar rancangan prakarya dari bahan alam. Nah, kita belajar ciri-ciri benda terlebih dahulu. Jaka dan teman-teman bermain di tempat bermain. Mereka bermain dengan riang. Mereka bermain menggunakan berbagai benda. Apa saja benda yang mereka gunakan saat bermain? Nah, saat bermain, Jaka dan Rehan bermain ayunan. Sinta bermain perosotan. Ayu bermain melewati papan titian. Nah, ini ayunannya. Dan ini juga perosotannya, serta ini papan titian. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Ayunan, perosotan, dan papan titian ini alat bermain, wujudnya apa kira-kira? Wujud bendanya apa? Iya, berwujud benda padat. Ya. Nah, ayunan, perosotan, dan papan titian termasuk benda padat. Anak-anak masih ingat tidak ciri-ciri benda padat itu apa? Ayo. Nah, ciri-ciri benda padat adalah dapat dilihat dan disentuh. Selain itu apa lagi? Ya, bentuk dan ukuran benda padat tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Jadi tadi ayunan, perosotan, dan papan titian dapat dilihat ya, juga dapat disentuh. Selain itu, misalkan bentuk dan ukurannya jika benda itu dipindah, bentuknya tidak berubah, akan tetap seperti itu, tidak berubah bentuknya, tidak menjadi kotak atau segitiga. Itu anak-anak tentang ciri-ciri benda, yaitu benda padat. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan. Jaka dan teman-teman beristirahat setelah selesai bermain. Jaka mengeluarkan 12 permen yang dibawa dari rumah. Jaka berbagi permen dengan Rehan, Sinta, dan Ayu. Jaka dan teman-teman memperoleh permen sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap anak? Nah, kita menghitungnya menggunakan pembagian dengan kalimat matematika karena ini soal cerita. Anak-anak bisa ya menghitung menggunakan kalimat matematika pada soal cerita. Yang pertama, masih ingat anak-anak di video sebelumnya menghitung soal cerita, yang pertama kita tulis bagaimana? Kita tulis jawab. Nah, kemudian banyak permen tadi ada 12. Dibagi ke 4 anak, yaitu Jaka, Rehan, Sinta, dan Ayu. Nah, bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, Yuni berharap kalian sudah di rumah sudah hafal pembagian, jadi tinggal menghitung saja, tidak usah menghitung dengan pengurangan berulang agar lebih cepat ya. Setelah selesai menghitung, sekarang kita menulis. Jadi setiap anak memperoleh 3 permen. Nah, permasalahan tadi anak-anak, soal cerita tadi berkaitan dengan pembagian dua bilangan. Nah, pembagian juga dapat dilakukan dengan
pembagian 3 bilangan secara berurutan. Nah, pembagian 3 bilangan contohnya seperti ini. 24 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Lah, ini contoh pembagian 3 bilangan. Bilangan itu yang mana? Bilangan itu ya 24, 2, dan 3 itu namanya bilangan. 3 bilangan berurutan ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya anak-anak? Tahu tidak cara menghitungnya bagaimana? Nah, Bu ini akan memberi contoh cara menghitungnya. Perhatikan dengan baik ya. Kita lihat video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menghitung pembagian 3 bilangan secara berurutan. Kalau kemarin kalian sudah belajar pembagian 2 bilangan. Hari ini kita akan belajar menghitung pembagian 3 bilangan. Ya, perhatikan dengan baik ya. Bu Yuni akan memberi contoh. Ini contoh Bu Yuni punya soal. Contohnya 24 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah pembagian 3 bilangan secara berurutan. 24, 2, 3 ini namanya bilangan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita menghitungnya atau dilakukan urut dari depan. Nah, kita tulis di bawahnya sini. 24 dibagi 2 dibagi 3. Nah, jadi Bu Yuni bilang kita menghitungnya urut dari depan. Yang depan adalah bilangan 24. Setelah 24 ada bilangan 2. Nah, kita beri tanda kurung bilangan yang depan. Bilangan nomor 1. Bilangan di urutan nomor 1 dan urutan nomor 2 kita beri tanda kurung. Nah, kalau sudah kita hitung yang di dalam kurung ini, kita hitung terlebih dahulu. Nah, anak-anak, Bu Yuni berharap kalian sudah hafal pembagian ya. Kalau belum hafal, bisa dihitung menggunakan pengurangan berulang. Nah, 24 dibagi 2. Nah, coba sekarang kita hitung 24 dibagi 2 dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 24 dibagi 2 sama dengan 22. 22 masih bisa dikurangi lagi, kita kurangkan 2. 20 masih bisa dikurangkan lagi. 20 dikurangi 2, 18. 18 masih bisa dikurangkan lagi. Ya, 16. Masih bisa dikurangkan lagi. 16 kurangi 2, 14. 14 kurangi 2, 12. 12 kurangi 2, 10. 10 dikurangkan 2 sama dengan 8. Dikurang 2 lagi 6. 6 kurang 2, 4. 2. Maaf, 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0 di sini. Kita hitung angka 2-nya ini ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kita tulis di sini. Ini 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, Bu Yuni harap kalian sudah hafal pembagian ya. Jadi agar tidak terlalu lama menghitung dengan pembagian berulang ini. Nah, ini sudah.
24 dibagi 2 sudah ditulis di sini. Sekarang 3-nya kita pindah di sini. Nah, sekarang tinggal kita membagikan 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kalian belum hafal pembagian, kita hitung di sini dengan pengurangan berulang. 12 dikurangi 3. Ada berapa anak-anak? Ada 9. Ya, 9 dikurangi 3 ada 6. 6 bisa dikurangi lagi, dikurangan 3 sama dengan 3. 3 masih bisa dikurangkan lagi. Nah, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kita hitung. Pengurangannya 3 ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 di sini. Nah, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, kita langsung menghitung pembagiannya saja agar lebih cepat. Tidak usah menghitung pembagiannya dengan cara pengurangan seperti contoh yang pertama tadi. Ya, contoh yang kedua adalah 32 dibagi 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, masih ingat anak-anak? Tadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah urutan yang depan, yaitu urutan yang depan adalah bilangan 32 dan 4. Kita beri tanda kurung. Nah, sudah? Nah, 32 dibagi 4 ada berapa anak-anak? Kita tidak usah menghitung menggunakan pengurangan berulang ya. Langsung pembagiannya. Tetapi Bu Yuni berharap kalian di rumah sudah hafal pembagian. Selain pembagian kalian juga sudah hafal perkalian karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. 32 dibagi 4 berapa ya? Nah, 32 dibagi 4 ada 8, kita tulis di samping sini. Nah, ini sudah diisi. Nah, masih yang ini, yang bilangan 2 ini belum kita pindahkan sebelah sini. Nah, sudah terisi semua, tinggal kita membaginya lagi. 8 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 8 dibagi 2 yaitu jawabannya adalah 4. Nah, itu anak-anak. Tadi contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah contoh cara mengerjakan pembagian 3 bilangan berurutan. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang paling depan di urutan pertama dan kedua. Nah, semoga kalian sudah hafal pembagian di rumah ya anak-anak ya. Nanti apabila kalian belum jelas nanti bisa langsung tanya ke Bu Yuni caranya. Seperti itu anak-anak caranya mengerjakan. Terima kasih. Nah, itu anak-anak cara mengerjakan pembagian 3 bilangan berurutan. Ya, sudah paham anak-anak dengan penjelasannya tadi? Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita kerancangan prakarya dari bahan alam. Jaka dan teman-teman beristirahat di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga terdapat dedaunan kering. Dedaunan kering termasuk bahan alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Anak-anak masih ingat bahan alam itu apa saja? Nah, ini contoh prakarya dari bahan alam. Nah, ini gambar yang pertama ini kira-kira dari bahan alam apa ya? Nah, ini dari bahan alam daun, ya, daun kering.
Yang kedua, ini juga masih dari bahan alam. Bahan alam yaitu biji-bijian. Yang gambar yang ketiga, ini dari cangkang telur. Nah, yang ini, figura ini dari apa ya kira-kira? Ini figura ini dari ranting. Rantingnya daun. Bukan ranting yang besar-besar, tapi ranting yang kecil-kecil dipotong rapi kemudian disusun untuk membuat figura. Dan yang terakhir ini adalah dari pasir. Nah, anak-anak dari kelima gambar ini adalah contoh prakarya dari bahan alam. Ya, ini mengambil contohnya bahan alamnya adalah daun, biji-bijian, cangkang telur, ranting, dan pasir. Itu anak-anak contohnya. Nah, sebelum membuat prakarya, misalnya membuat dari cangkang telur, ranting, pasir, biji-bijian, dan daun, kita membuat yang namanya rancangan prakarya. Apa itu rancangan prakarya? Rancangan prakarya adalah gambaran prakarya yang akan dibuat. Nah, rancangan prakarya ini dibuat menggunakan kertas gambar, menggunakan pensil, ya. Nah, ini contoh rancangan prakarya. Misalnya, kita akan membuat hiasan dinding dari pasir dan cangkang kerang yang seperti ada di gambar ini. Nah, rancangan prakarya yang pertama kita butuhkan adalah alat. Apa saja alatnya yang kita butuhkan? Yaitu pensil, ballpoint, gunting, tali, lem, kayu, dan tutup gelas. Nah, setelah itu kita membutuhkan bahannya yaitu pasir dan cangkang kerang serta karton. Pasir dan cangkang kerang termasuk bahan alam, ya anak-anak. Bahan alam dalam membuat prakarya yang ada di gambar ini, di samping kanan ini adalah pasir dan cangkang kerang. Seperti itu anak-anak, ya. Sudah jelas anak-anak tentang penjelasan materi hari ini. Nah, agar lebih jelas tentang materi hari ini, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan dari buku paket tema 2 halaman 203. Ayo berlatih 5 soal saja yang dikerjakan. Nanti dikerjakan di buku PS tematik, ditulis soal, dikumpulkan. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Kemudian kita belajar tentang pembagian 2 bilangan serta pembagian 3 bilangan. Yang ketiga, kita belajar tentang rancangan prakarya dari bahan alam. Nah, apabila anak-anak nanti belum paham atau belum jelas, bisa langsung tanya ke Bu Yuni. Ya, demikian anak-anak penjelasan materi pembelajaran 3 hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan meskipun kita belajar dari rumah. Ya, selamat pagi, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Berkah dalam.